Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, semoga kita selalu diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan doanya dipimpin oleh ketua kelas. Baik, Bu. Kepada teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Alhamdulillah, terima kasih Astri yang sudah memimpin doanya. Ibu ingatkan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir di LMS dan Ibu harap selama pembelajaran kalian tetap on cam ya. Baik, pada hari ini kita masih mempelajari materi sistem pencernaan manusia. Apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Saya Ibu izin menjawab. Silakan Sarah. Jadi minggu lalu itu kita mempelajari mengenai zat-zat makanan pada tubuh. Nah, di mana zat makanan itu merupakan bahan-bahan yang diperlukan oleh tubuh supaya dapat tetap hidup. Nah, zat makanan dikelompokkan menurut jumlah yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu zat makanan makro dan mikro. Zat makanan makro itu zat makanan yang diperlukan tubuh dalam jumlah besar, antara lain berupa karbohidrat, protein, lemak, dan air. Sedangkan zat makanan mikro yaitu zat makanan yang diperlukan dalam tubuh dalam jumlah sedikit seperti vitamin dan mineral. Nah, fungsi makanan bagi tubuh itu sebagai pertumbuhan dan perkembangan tubuh, pemeliharaan dan perbaikan sel-sel tubuh yang telah rusak atau tua. Lalu sebagai pengaturan metabolisme tubuh, penjaga keseimbangan cairan tubuh, pertahanan tubuh terhadap penyakit, dan sebagai penghasil energi. Ya, terima kasih Sarah sudah mengulas. Berarti Sarah masih mengingat materi yang Ibu sampaikan pada minggu lalu ya. Seperti apa yang sudah Sarah sampaikan bahwa pada minggu kemarin kita itu sudah mempelajari zat makanan yang diperlukan oleh tubuh. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari proses pencernaan pada manusia. Pada saat kita makan, kita itu kan pasti memproses makanan nih dari makanan utuh menjadi potongan, kemudian menjadi serpihan kecil, hingga makanan terurai berbentuk menjadi zat yang dicerna oleh tubuh. Nah, anak-anak, rangkaian itu tuh proses bisa disebut sebagai proses pencernaan ya, sistem pencernaan manusia. Jadi, sistem pencernaan itu merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjar pencernaan. Proses pencernaan pada manusia itu dibedakan menjadi dua, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Nah, pencernaan mekanis itu merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk kasar menjadi halus dengan bantuan gerakan alat-alat pencernaan berupa gigi dan juga lambung. Sedangkan pencernaan kimiawi nih, pencernaan kimiawi merupakan proses perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat yang lebih sederhana dengan menggunakan enzim. Selanjutnya, nah, di sini ada gambar alat pencernaan manusia nih. Coba kalian perhatikan dan amati, kira-kira dari kalian ada yang tahu nggak apa aja nih alat-alatnya? Nomor 1 nih, apa nih kira-kira? Saya, Bu, izin jawab. Silakan. Nomor 1 ada rongga mulut. Ya, Lalu nomor 2 ada kelenjar ludah. Di nomor 3 ada esofagus, Bu. Oke, lalu nomor 4 nih, apa nih? Izin menjawab, Ibu. Nomor 4 ada lambung. Oke. Lalu nomor 5 ada hati dan nomor 6 kantung empedu. Selanjutnya nih, nomor 7. Saya Ibu. Nomor 7 ada pankreas, nomor 8 ada usus besar, dan nomor 9 ada usus halus. Ya, betul. Ini nomor 10 nih. Nomor 10 itu appendix, terus nomor 11-nya anus, Bu. Ya, betul ya. Jadi proses pencernaan manusia itu melibatkan alat-alat pencernaan seperti rongga mulut, kelenjar ludah, esofagus, kemudian ada hati, lambung, kantong empedu, kemudian ada pankreas, usus besar, usus halus, appendix, dan juga anus. Semua alat pencernaan tadi itu dibedakan menjadi saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang memproses makanan dengan pengunyahan,
penelanan dan pencampuran makanan dengan zat-zat di dalam organ pencernaan. Sedangkan kelenjar pencernaan merupakan alat pencernaan yang dapat menghasilkan enzim-enzim untuk pencernaan kimiawi. Nah, inilah adalah organ pencernaan yang ada di dalam tubuh kita ya, yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Kita mulai dari rongga mulut. Nah, di dalam rongga mulut itu terjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Mulut ini adalah bagian dari mulut kita ya, yang terdiri dari bibir atas, kemudian gusi, gigi rahang atas, langit-langit, uvula, tonsil atau amandel, kemudian ada lidah, gigi rahang bawah, gusi, dan juga bibir bawah. Jadi bagian-bagian rongga mulut dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya, organ pencernaan yang kedua yaitu kerongkongan. Kerongkongan atau esofagus merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Kerongkongan berfungsi sebagai jalan bagi makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Jadi, pada kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Ingat ya, dalam kerongkongan itu tidak terjadi proses pencernaan. Akan tetapi otot kerongkongan itu dapat berkontraksi secara bergelombang sehingga mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Nah, gerakan kerongkongan ini itu disebut sebagai gerak peristaltik. Gerakan ini itu terjadi karena ototnya yang memanjang dan melingkar di kerongkongan yang mengkerut secara bergantian. Jadi, gerak peristaltik adalah gerak kontraksi dan relaksasi otot polos yang mendorong makanan menuju lambung. Nah, organ pencernaan berikutnya adalah lambung. Lambung atau ventriculus adalah kantung besar yang terletak di sebelah kiri rongga perut sebagai tempat terjadinya sejumlah proses pencernaan. Nah, di dalam lambung itu terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Nih, lambung ini adalah bagian dari lambung ya, yang terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian atas, ada kardiak, kemudian bagian tengah yang membulat, ini adalah pundus, kemudian bagian bawah ini pilorus. Nah, ini dia ya tadi ya, yang pencernaan mekanis dan kimiawi. Jadi pencernaan mekanis itu merupakan pencernaan mekanis yang terjadi karena adanya gerakan peristaltik akibat kontraksi otot lambung yang mengakibatkan bolus tercampur dan teraduk menjadi bubur. Sedangkan pencernaan kimiawi itu terjadi karena adanya bantuan getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar yang terletak di dinding lambung di bawah fundus. Selanjutnya nih, organ pencernaan yang keempat yaitu usus halus. Usus halus merupakan tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Usus halus itu terdiri dari tiga bagian. Nih, ini yang pertama ada duodenum atau usus 12 jari. Kemudian ada jejunum atau usus kosong. Dan yang terakhir itu ada ileum atau usus penyerapan. Selanjutnya, organ pencernaan yang kelima yaitu usus besar atau kolon. Usus besar merupakan organ pencernaan yang mengelilingi seluruh rongga perut. Usus besar memiliki panjang kurang lebih 1 meter yang terdiri dari kolon ascendent, kolon transversum, dan kolon descendent. Di antara usus halus dan usus besar terdapat sekum atau usus buntu. Nah, ini dia ya sekumnya. Pada ujung sekum itu terdapat tonjolan kecil yang disebut appendix yang berisi massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Nah, ini dia appendix. Kemudian perjalanan makanan sampai di usus besar dapat mencapai antara 4-5 jam. Namun di usus besar makanan dapat disimpan selama 24 jam. Nah, di dalam usus besar itu biasanya feses didorong secara teratur dan lambat oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum. Organ pencernaan yang terakhir itu ada anus ya. Bagian akhir usus besar disebut rektum dan di sini tidak lagi terjadi penyerapan air. Ingat ya, di dalam anus itu tidak terjadi penyerapan air. Rektum dapat berkontraksi sehingga menimbulkan defekasi. Nah, apa sih yang disebut dengan defekasi? Defekasi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa pencernaan melalui anus. Nih, coba nih kalian perhatikan, ini adalah struktur anatomi anus. Ini adalah rektum, bagian tepi ini adalah exterior sphincter.
Nah, apabila feses sudah siap dibuang, maka otot eksteriosphinkter itu mengatur pembukaan dan penutupan anus. Jadi, proses defekasi atau buang air besar itu dilakukan dengan sadar, yaitu dengan adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot sphinkter anus dan kontraksi kolon serta rektum. Nah, anak-anak, sampai di sini berarti kita sudah membahas semua organ saluran pencernaan ya, mulai makanan dari rongga mulut, kemudian disalurkan melalui kerongkongan, makanan dicerna di lambung, kemudian diserap oleh usus halus, diproses di usus besar, hingga terakhir bermuara di anus. Sampai sini paham tidak apa yang Ibu jelaskan? Jika masih ada yang kurang paham, mungkin bisa dipertanyakan ya, jangan malu-malu, silahkan. Ibu izin bertanya. Ya, silahkan. Seperti yang sudah Ibu jelaskan, bahwa di dalam tubuh manusia itu kan memiliki berbagai organ. Salah satunya usus, yang kita ketahui terdapat usus yang panjangnya melebihi tubuh manusia. Lalu mengapa usus tersebut memiliki ukuran yang panjang, Bu? Baik ya, Ibu izin menjawab pertanyaan dari Mutia. Yang sudah kita ketahui bahwa usus halus itu kan merupakan organ terpanjang nih ya pada sistem pencernaan manusia. Jadi jika usus halus itu terlalu pendek, maka penyerapan zat makanan juga akan membutuhkan waktu lebih lama sehingga kurang optimal bagi tubuh. Sedangkan apabila usus besar terlalu panjang, maka waktu pengeluaran sisa makanan dan airnya yang diserap itu juga akan lebih banyak. Nah, seperti itu, Muti. Baik, Ibu. Ya, baik. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, jika tidak ada, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. In digestion, food is changed by the organs into a soluble form to be absorbed by the body. Food in the mouth is mixed with saliva. Saliva begins to dissolve the food as the teeth grind and cut it. Food is forced back into the throat, pharynx, by the tongue. Food in the pharynx stimulates the swallowing reflex. The larynx is pulled upward to meet the epiglottis and seal off the trachea. Food goes from the pharynx to the esophagus. Food moves down the esophagus by peristalsis. The peristaltic wave reaches the esophageal sphincter and food enters the stomach. The unique muscular structure of the stomach breaks up the food into small pieces called chyme. Chyme exits through the pyloric sphincter into the duodenum of the small intestine. The major portion of absorption and digestion occurs in the small intestine. The mucosa secrete enzymes that supplement the digestive enzymes of the pancreas and liver. This completes the chemical process of digestion. The walls are covered with villi where nutrient absorption takes place. The structure of each villus contains a capillary and lacteal to pick up the digested nutrients. The nutrients are now transported by the blood to all the cells of the body. The undigested food reaches the ileocecal valve and enters the large intestine or colon. The colon absorbs water, manufactures vitamins, produces mucus, and forms and expels feces. Mass peristalsis pushes the feces into the rectum, which stimulates the defecation reflex. Oke, dari video yang sudah kalian simak, coba Ibu mau Mutia yang menjelaskan maksud dari video tersebut. Baik, Bu, saya izin menjelaskan. Dalam proses pencernaan dimulai dari makanan yang masuk melalui mulut. Di dalam mulut, makanan akan dikunyah secara mekanik dan kimia. Makanan yang sudah dikunyah akan melewati faring. Setelah melewati faring, makanan kemudian masuk ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan, makanan akan didorong menuju lambung. Setelah sampai ke lambung, makanan akan diolah secara kimiawi dan mekanik. Dari lambung, makanan akan didorong ke usus halus. Lalu dari usus halus, makanan akan didorong ke dalam usus besar. Makanan yang sudah dicerna akan dikeluarkan melalui anus. Seperti itu, Ibu. Ya, betul ya apa yang dijelaskan oleh Mutia. Alhamdulillah, berarti kalian sudah memahami materi yang Ibu sampaikan. Baik, kita lanjut dengan tugas kelompok ke kalian. Coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing
Silahkan kalian cari gangguan atau kelainan pada sistem pencernaan beserta sebab akibat dan upaya pencegahannya. Ibu kasih waktu 5 menit ya, dimulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis. Silahkan kelompok mana yang mau presentasi? Dari kelompok 2, Ibu. Boleh. Ya, saya dari perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas-tugas kami. Dan untuk anggotanya itu ada Nisa Yulawati, ada Asri Lestari, dan ada Mutia Selmi Kafah. Untuk judulnya kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan. Cara kerjanya, carilah kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan melalui sumber yang relevan. Catatlah hasil diskusi pada tabel hasil pengamatan. Nah, untuk yang pertama, kelainannya itu ada malnutrisi. Untuk organ yang mengalami kelainannya itu ada pankreas, dan penyebabnya itu akibat pola makan buruk dan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dan keluar dari tubuh. Untuk akibat bagi tubuhnya itu pencernaan yang terganggu karena usus kehilangan kemampuannya dalam menyerap air dan elektrolit. Untuk upaya pencegahannya itu memperhatikan kecukupan nutrisi dalam satu porsi makanan. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada diare. Untuk diare ini organnya itu ada usus besar. Untuk penyebabnya itu infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Untuk akibat bagi tubuhnya itu buang air besar cair atau tinja encer, bahkan berdarah, dan sulit menahan buang air besar. Untuk upaya pencegahannya itu hindari makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Dan untuk selanjutnya itu ada organ yang mengalami kelainannya itu ada lambung. Untuk penyebabnya itu infeksi bakteri Heliobacter pylori, dan untuk akibat bagi tubuhnya itu cepat merasa kenyang, mual, dan kembung pada perut bagian atas. Untuk upaya pencegahannya itu hindari makanan yang mengandung banyak asam. Sekian Ibu presentasi dari kelompok 2. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 yang sudah mempresentasikan. Dari keseluruhan diskusi kalian sudah bagus ya. Tentunya sekarang kalian sudah mengetahui kelainan atau gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nah, berhubung kita sudah di akhir jam pelajaran, di sini ada yang ingin menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini tidak? Ibu mau Sarah deh yang mau menyimpulkan. Baik, Ibu. Saya izin untuk menyimpulkan materi hari ini. Jadi, sistem pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar pencernaan. Pencernaan pada manusia itu dibagi menjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi, di mana pencernaan mekanik ini tidak melibatkan enzim, sedangkan pencernaan kimiawi ini melibatkan enzim. Sistem pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Lalu kelenjar pencernaan terdiri atas kelenjar ludah atau saliva, pankreas, dan hati yang berperan untuk menghasilkan enzim atau getah pencernaan sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Nah, untuk menghindari penyakit atau gangguan yang akan mengancam, seperti misalnya memperhatikan kebersihan makanan dan minuman yang akan kita konsumsi, dan kebersihan mulut dan gigi, serta konsumsi makanan bergizi, dan masih banyak yang lainnya, Bu. Terima kasih Sarah sudah menyimpulkan materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ibu ingatkan ya, di LMS itu ada beberapa tugas yang harus kalian kerjakan, dan juga ada post-test atau kuis ya yang harus kalian kerjakan juga. Jangan lupa untuk dikerjakan ya. Dan juga tugas-tugasnya juga harus di-upload di LMS. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi mengenai sistem pernapasan. Jangan lupa untuk dipelajari materi selanjutnya ya. Baik, kita tutup pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.